Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla wa zalla wa adlima aw udlama aw ajhala yujala alayya wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal, alhamdulillah, tak boleh lepas dari lisan untuk selalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus mengalir dari lisan, dari hati yang bersih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang abadi bagi kita, manusia yang terbaik, khairul anam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, hafizakumullah. Tema yang saya ingin coba share untuk kita gali spirit dan motivasinya dari sebuah firman Allah, surat Ibrahim ayat 22. Saya kasih judul dengan pidato iblis yang menyentuh hati. Menyentuh hatinya siapa? Menyentuh hati siapa? Ya, sudah tentu menyentuh hati pengikut-pengikutnya ya. Kayak kita misalnya berpidato gitu. Sampai ada yang baper gitu deh. Ya karena yang baper itu ya memang sejak awal sudah kagum sama yang berpidato gitu kan. Coba kalau sejak awal sudah biasa-biasa saja dengan yang berpidato, maka pidatonya seenak apapun ya jadi biasa gitu kan. Apalagi sudah nggak ada frekuensi dengan yang berpidato, nggak ada satu frekuensi, satu pemikiran dengan yang ceramah misalnya begitu kan ya. Sekalipun yang ceramah itu enak, mitra muslim ya enggak ya. Tapi kalau sejak awal sudah enggak connect Mas Nasir ya. Ya biasa-biasa saja. Jadi jangan salah dan gagal paham dengan judul artikel saya, pidato iblis yang menyentuh hati. Yang menyentuh hati itu bagi pengikutnya. Jadi pengikutnya nyentuh hati, saking nyentuh hati saya nyesel sampai wah wis mereka sedih luar biasa, merasa merugi, merasa salah memilih pemimpin dan sebagainya. Itu yang terjadi saudaraku. Itu pidato ya, itu tema kita, pidato iblis yang menyentuh hati. Apakah iblis berpidato saudaraku, ikhwatuddin hafizakumullah? Apakah iblis berpidato dan di mana pidatonya iblis itu dan kayak apa bentuk pidato itu? Kalau kita berbicara wa kaifa yahtubu iblis atau syaitan, la a'lam illallah ya. Kalau bagaimana cara iblis berpidato, apakah nanti ada podium, apakah nanti jangan tanya begitu nanti ya di radio kita ini. Apa nanti ada podium terus nanti orangnya itu pada duduk semua, pengikut-pengikutnya itu terus kok gak disiksa padahal itu di tempatnya di neraka misalnya gitu. Itu jangan tanya begitu itu kan. Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Tetapi Allah sendiri memberitakan kepada kita mitra muslim hafizakumullah bahwa iblis nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk ceramah di hadapan para pengikut-pengikutnya, dan itu menurut Ibnu Katsir di neraka. Jadi Ibnu Katsir saya nukil dari tafsir Ibnu Katsir, wa yukhbiru ta'ala amma khataba bihi iblis atba'ahu ba'dama qadallahu baina ibadahu fataqalal mu'minin al-jannat wa askanal kafirin ad-darakat faqama fihim iblis la'anahullahu hina idin khatiban liyazidahum hazanan ila hazanihim wa ghabnan ila ghabnihim wa hasratan ila hasratihim.
Jadi kata Ibnu Katsir sebelum saya masuk ke ayatnya ya, bahwa Allah memang mengasih tahu kepada kita mitra muslim bahwa iblis nanti berpidato kepada para pengikutnya ba'dama qadallahu baina ibadahu. Setelah Allah memutuskan di antara hamba-hambanya siapa yang siapa yang nanti masuk surga, orang-orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk surga. Dia sudah yaumul hisab ini ya, sudah hari perhitungan. Maka faqama fihim, ketika iblis itu berada di neraka itu bersama pengikut-pengikutnya, faqama iblis, maka iblis itu berdiri di antara mereka pengikutnya khatiban untuk berpidato, liyazidahum, untuk menambah. Jadi pidatonya itu menambah kesedihan ya, menambah kesedihan mereka, menambah penyesalan mereka, menambah kerugian mereka ya. Hasratan ila hasratihim ya kan, hazanan ila hazinihim, wa ghabnan ila ghabnihim, wa hasratan ila hasratihim. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, secara nas iblis berpidato itu ada dan didukung oleh ulama salafus saleh. Secara nas itu ada dalam surat Ibrahim ayat ke-22 ya. Di artikel saya keliru, itu ada tulisan 23 ya. Yang benar ayat 22. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, itu jadi setelah Allah menyelesaikan urusannya yang berkaitan dengan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, dia orang-orang mukmin digiring masuk ke surga semua, orang-orang yang kafir, orang-orang yang non mukmin ya digiring ke neraka. Nah, di saat semua itu kumpul di neraka itulah kemudian iblis kan sudah masuk juga ke neraka itu saudaraku ikhwatatina fillah. Maka saat itulah kemudian iblis berdiri dan iblis berpidato, dan pidatonya iblis inilah kemudian diabadikan oleh Al-Qur'an saudaraku, diungkap oleh Allah, dan itu diinfokan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nyampe pula kepada kita. Bagaimana pidato iblis? Mari kita coba baca surat Ibrahim ayat 22. Allah berfirman, wa qala syaitan, dan berkatalah syaitan. Jadi begini, ketika ada istilah syaitan, itu sebagian ulama menyebut itu adalah iblis. Ya, kalau ada istilah asyayatin ya, itu berarti anak buahnya iblis, ya, setan-setan itu. Jadi kadang-kadang lebih sering gitu Al-Qur'an ketika berbicara asyaitan lebih sering gitu kan ya, itu yang dimaksud adalah iblis. Jadi ketika berkata asyaitan, itu yang dimaksud adalah berkata iblis. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa ahlaftukum ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusyrikhikum wa ma antum bimusyrikhiya inni kafartu bima asraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum azabun alim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Wa qala syaitan, berkatalah iblis ya, syaitan di sini maksudnya adalah raja iblis itu sendiri, rajanya syaitan. Lamma qudiyal amru, tatkala Allah menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hisab. Jadi orang-orang yang beriman digiring sama Allah, udah selesailah urusannya ya kan, masuk ke surga. Orang-orang yang tidak beriman ya itu digiring sama Allah ke neraka, selesailah urusannya di situ. Maka pada waktu itu berkata iblis, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah telah berjanji, sesungguhnya Allah telah menjanjikan, wa'adallahu wa'adakum wa'dal haq, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian siapa saja yang beramal soleh masuk surga. Itu janji Allah kan. Siapa saja yang telah kufur dengan Allah dan Rasulnya, ya dia masuk neraka. Siapa saja yang Allah telah berjanji bahwa nanti akan ada hari kebangkitan, Allah telah berjanji bahwa akan ada hari hisab, sehingga yang mukmin masuk surga, yang kafir nanti masuk neraka. Itu sudah janji Allah, wa'dal haq, dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa ahlaftukum, dan aku pun, kata iblis, aku pun telah memberi janji kepada kalian, janji bahwa tidak ada hari kebangkitan, janji tidak ada neraka, janji tidak ada balasan, janji tidak ada hisab. Maka lakukan apa yang kalian lakukan di dunia semau kalian, karena enggak ada perhitungan lagi di dunia. Percaya sama saya. Itu kata iblis, begitu pidatonya saudaraku. Fa ahlaftukum, maka hari ini, maksudnya di neraka, kalian tahu bahwa janji saya janji palsu. Saya menyelisihi perjanjian dengan kalian.
Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan sesungguhnya iblis memberikan alasan, ya, kenapa kalian masuk surga masuk neraka. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya itu enggak punya kuasa. Saya enggak punya dalil yang kuat, hujah yang kuat untuk bisa mengajak Anda sebenarnya. Jadi ini pengakuan iblis loh, mitra muslim. Jadi iblis itu ngaku wa ma kana li 'alaikum ya, min sultan. Ini kata para ulama terutama di tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wa ma kana li 'alaikum min sultan itu saya, kata iblis, saya tidak punya kemampuan ngajak kalian dengan kekuatan dalil dan hujah. Jadi selama ini mengajak manusia, menipu manusia itu nggak pakai dalil gitu kan. Tapi kan manusia bisa ngikut, tuh aneh itu kata iblis. Kenapa kalian bisa ngikut? Saya itu tidak memiliki kemampuan mengungkapkan dalil kepada kalian. Saya tidak memiliki kemampuan membeberkan hujah. Kenapa kalian harus berbuat maksiat? Itu nggak ada hujah. Saya nggak memiliki kemampuan memberikan dalil ketika mengajak kalian untuk bisa melakukan perbuatan maksiat. Illa an da'autukum fastajabatum li. Kecuali saya hanya ngomong aja, ayo ikut, gak pakai dalil. Tapi apa yang terjadi? Fastajabatum li. Kalian mengijabahi, kalian mengikuti saat akhirnya. Padahal saya nggak pakai dalil loh. Ini kata para mufassir. Berarti selama ini kekuatan yang membuat kita berbuat maksiat itu bukan pada kekuatan bisikan, Mas Nasir. Bukan karena kekuatan ajakan iblis itu, tapi lebih daripada kekuatan nafsu kita. Nafsu yang ada pada diri manusia itulah yang tergerak dengan kuat, yang mengendorse, yang mendorong seseorang untuk berbuat maksiat. Jadi istilahnya kalau persentase bisikan iblis itu untuk membuat seorang berbuat maksiat itu hanya sekian persen aja. Mayoritas persentase membuat manusia berbuat maksiat itu adalah karena kemauan nafsunya sendiri, saudara. Dan itu yang dilakukan, yang diakui oleh iblis. Ya, wa makana li 'alaikum min sultan. Aku enggak memiliki kemampuan untuk ngajak kalian karena saya enggak bisa memberikan hujah, enggak bisa memberikan dalil, enggak bisa memberikan alasan-alasan kenapa kalian harus berbuat maksiat. Saya enggak memiliki kemampuan untuk itu. Tapi fastajabatum li. Kalian mengikutinya. Kenapa? Ya karena ya nafsu itu begitu yang kuat. Fala talumuni. Di ujung pidatonya iblis berkata, fala talumuni, jangan mencela saya, kata iblis. Saya itu enggak punya kemampuan, jangan mencela saya. Walumu anfusakum, tapi celalah diri kalian sini, celalah nafsu kalian. Nafsu kalian itu yang mengajak kalian pergi berbuat maksiat sehingga menyebabkan kalian masuk neraka ini. Walumu anfusakum. Sekarang ana bimusyrikhikum. Kalian berteriak-teriak minta tolong nih. Jadi musyrikh dikata surah itu artinya berteriak. Ya, kalau diterjemahan itu biasanya diartikan pertolongan ya. Karena memang orang kalau minta tolong kan berteriak, Mas. Help me kan begitu ya. Ya orang kalau dalam kondisi al-kepepetu al-kepojoku itu mesti pertolongannya itu teriak, nggak ada pertolongan berbisik-bisik itu nggak ada. Apalagi di neraka. Ini minta tolong tuh orang-orang di neraka kepada si raja iblis itu. Karena selama ini mereka menjadi pengikut si raja iblis. Help me, tolong akulah iblis, tolong akulah iblis. Maka apa kata iblis? Ma'ana bimusyrikhikum. Maka menggunakan musyrik. Surah itu teriakan, permintaan tolong. Ma'ana bimusyrikhikum. Saya nggak bisa nolong kalian. Wa ma'antum bimusyrikhiyya. Kalian pun nggak bisa nolong saya. Saya juga masalahnya sama dengan kalian. Sekarang lagi diazab sama Allah. Nggak bisa kalian menolong saya. Wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Iblis langsung berkata di ujung pidatonya, inni kafartu. Aku mengingkari bima asyraktumuni min qabl. Bima asyraktumuni min qabl. Perbuatan kalian yang menjadikan aku sekutu terhadap Tuhanmu sebelum ini. Jadi iblis sebenarnya tetap mengakui Tuhan sebagai Allah, dan mereka mengingkari kalau ada orang yang mensekutukan dirinya dengan Tuhan Allah. Kenapa? Karena dia tahu, iblis tahu tidak akan pernah bisa menyamai Allah.
Makanya iblis berkata, inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Saya mengingkari selama ini perbuatan kalian mensekutukan diriku dengan Allah. Saya mengingkari. Saya mengingkari. Jadi iblis mengingkari. Jadi selama ini nafsu manusia lah yang mentuhankan iblis, menjadikan setan sebagai Tuhan, menjadi pengikut setan, bahkan ada film itu kan, pengabdi setan, itu kan terjadi kan. Banyak itu di negara-negara lain juga ada, itu kan di etnis tertentu juga ada. Itu iblis menyatakan, iblis menyatakan bahwa ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Baru kemudian setelah selesai pidato, Allah berkata, innadz zalimina lahum adzabun alim. Kabeh zalim, kata Allah Rabbul Alamin. Kabeh zalim. Sing pidato, sing ngrungokno semuanya zalim. Semuanya adalah salah. Lahum azabun alim. Maka bagi mereka semuanya ada azab yang sangat menyedihkan. Dari sini saudaraku mitra muslim, mungkin mitra muslim bertanya-tanya, ya, kok ada kesempatan berpidato? Dan ini menunjukkan menjadi dalil bahwa di neraka itu mitra muslim nanti itu tidak terus menerus disiksa orang gitu kan. Dia ada kesempatan utuh lagi. Nah, ketika utuh lagi dia merasakan kulit lu kok kembali lagi nyaman gitu, tapi nanti disiksa lagi. Di saat-saat seperti itulah ada dialog antara mereka. Kan di neraka juga ada dialog dengan mereka, saling menyesal satu sama lain. Bahkan ada dialog antara ahli neraka dengan ahli surga itu kan ya, saling menyesal. Ahli surga menyatakan bahwa janjinya itu benar. Itu memang ada kesempatan. Dan ketika selesai pidato itulah kemudian Allah menyatakan, sudah selesai semuanya, ayo bubar kabeh pidato, di bahasa kita seperti itu. Innadz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya bagi mereka semua adalah azab yang menyakitkan. Alim, menyakitkan. Azabun alim, bukan azim ya. Azabun alim, azab yang sangat menyakitkan. So, mitra muslim hafizakumullah, inilah pidato yang luar biasa yang diungkap oleh iblis ya, yang diucapkan oleh iblis di depan para pengikut-pengikutnya, dan yang membuat mereka pada menangis semua. Jadi menyentuh hati mereka kan ya, pada nangis semua, nangis penuh penyesalan, nangis penuh merasa rugi banget nih melawak iblis itu kan. Tapi iblis tetap menyatakan, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku loh nggak bisa menyamai Tuhan Allah. Saya mengingkari kalian mensekutukan diriku dengan Allah, menyamakan diriku dengan Allah. Nggak akan pernah bisa menyamai Allah. Jadi iblis itu sendiri saudaraku mengakui. Jadi kalau ada orang musyrik itu namanya apa? Al-namanu wal kebajutu, saudaraku mitra muslim. So apa yang bisa kita ambil motivasi spirit dari pidato iblis yang luar biasa, menyayat hati dan makjub bagi para pengikut-pengikutnya saudaraku. Ada 3 ini mitra muslim hafizakumullah. Yang pertama, iblis mengakui bahwa janji Allah itu benar adanya. Iblis mengakui janji Allah itu benar adanya dan pasti terwujud dalam kenyataan nanti di akhirat. Itu janji Allah. Apa janji Allah? Di antaranya adalah bahwa manusia tidak dibiarkan hidup begitu saja, tidak sia-sia. Manusia semua nanti mati akan dibangkitkan kembali, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Itu janji Allah. Nanti setelah dibangkitkan di kehidupan yang kedua ini ada wilayah neraka dan ada wilayah surga. Siapa yang beramal soleh nanti masuk surga. Siapa yang beramal toleh nanti masuk neraka. Siapa yang ahli maksiat masuk neraka. Siapa yang ahli ibadah nanti akan masuk surga. Itu janji Allah. Dan janji Allah iblis membenarkan di antara pengikutnya. Tapi baru ngomong kapan? Di neraka, saudara. Selama di dunia janji Allah itu tidak pernah dibenarkan sama iblis. Bisikan-bisikan kepada manusia bahwa sesungguhnya yang namanya neraka itu gak ada, itu ilusi manusia, Tuhan itu juga gak ada, itu ilusi manusia. Itu iblis sudah begitu bisikan-bisikannya. Tapi ketika berada di neraka, iblis baru ngaku, aku sakjane bohong. Sebenarnya janji Allah itulah kebenaran yang mutlak. Itu saudaraku ikhwatiddin fillah. Dan yang kedua apa? Ya sudahlah, pasti dari pidato iblis ini kan menunjukkan iblis ini tidak akan pernah menepati janjinya. Dia selalu berdusta dengan atas nama kebenaran sekalipun. Iblis selalu berdusta, saudara. Nah,
Dan alhamdulillah kan, pidato yang ketiga yang bisa kita ambil, alhamdulillah pidato ini membuat pengikutnya benar-benar menyesal, ya kan, menyesal. Dan ini alhamdulillah bagi kita sekarang ini, yang kalau kita tidak mengklaim menjadi pengikutnya iblis, ya kan, dan kawan-kawannya iblis, kita diberi bocoran sama Gusti Allah, ya enggak? Dan ini kan namanya bocoran dari Allah Rabbul Alamin kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu loh pidatonya iblis. Iblis nanti itu mengakui bahwa Allah itu benar, Rasulnya itu benar, apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya itu benar. Dan iblis itu mengakui bahwa apa yang selama ini dikatakan adalah tipu muslihatnya, dan iblis pasti akan mengingkarinya. Bahkan iblis mengingkari tidak pernah bisa menyamai Allah dan mengingkari orang-orang yang mensekutukan Allah. Iblis mengingkari sini, inni kafartu bima asraftumuni min qabl, kan begitu kan. Jadi ini bocoran. Makanya spirit motivasi yang luar biasa pagi hari ini bisa kita dapat mitra muslim adalah, ayo jangan sampai ketipu mas sama iblis nih, karena nanti iblis itu akan membiarkan kita, nggak akan pernah bisa menolong kita, bahkan kita juga nggak akan pernah bisa menolong dia itu kan ya, kalau sudah sama-sama di neraka. Wal iyadzubillah. Dan alhamdulillah Allah membocorkan kepada kita bisa menggali spirit dan motivasi dari surat Ibrahim ayat 22 yang merupakan naskah pidatonya iblis yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam menghadapi supaya kita tidak terpleset terhadap godaan-godaan iblis, tipu muslihat iblis, ada strategi dan tata caranya yang harus kita lakukan nanti. Insya Allah akan kita bahas nanti. Wallahu a'lam. Karena itu ikhwatatina fidzakumullah, ayo semangat. Ini alhamdulillah ini sebuah anugerah yang luar biasa. Allah telah membocorkan pidatonya iblis. Jadi ini kan iblis belum pidato ini kan, ini sudah dibocorkan sak naskah-naskahnya nanti persis itu nanti pidatonya. Ning ngono iku ya kita kok ya sik kepleset tuh ya masalah sik ketipu misalnya kan, nemen banget itu kan ya. Kayak orang udah dikasih tahu misalnya, Mas Nasir sudah saya kasih tahu, misalnya seorang si A saya kasih tahu, Mas jangan percaya sama orang itu, ini datanya orang ini blong, ini valid data ini, tapi dia nggak percaya. Sehingga apa yang terjadi? Dia tergelincir, tertipu ya. Ya siapa yang salah kan begitu ya. Allah sudah memberikan kebocoran itu naskahnya, tergantung kita mau nggak itu menjadi spirit bagi kita untuk terus berbuat amal soleh, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal soleh kita, sehingga kita benar-benar tidak tertipu oleh iblis. Bagaimana strategi dalam menghadapi hal ini? Insya Allah akan kita bahas pada episode kedua tentang pidato iblis yang menyentuh hati pada Kamis yang akan datang. Insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.